Oke, kemudian kita masuk ke pendekatan berikutnya di hardware, yaitu adalah di disknya. Ada yang namanya adalah RAID. RAID di sini merupakan singkatan dari Redundant Array of Independent Disk, gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pendekatan di mana kita bisa menggunakan multiple disk, gitu ya. Dengan tujuan yang pertama adalah jelas kalau misalnya kita menggunakan multiple disk, gitu ya, berarti kita memiliki kapasitas yang lebih tinggi, gitu. Kemudian dengan sistem RAID ini kita juga bisa mendapatkan speed yang lebih tinggi dengan tadi metodenya adalah stripping data, gitu ya. Kemudian selain itu kita juga menyasar satu kelebihan lain, yaitu adalah lebih reliable, gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada disk yang fail, kita masih memiliki data. Oke. Kemudian ini ada dua keyword yang tadi adalah sudah kita sebut stripping, data stripping. Ini keywordnya adalah kalau kita strip data berarti aksesnya bisa lebih cepat. Kemudian redundancy ini adalah jika ada beberapa 1-2 disk yang gagal, gitu ya, kita masih ada data itu karena kita melakukan duplikasi data, redundant, gitu ya. Oke, kita langsung masuk saja. Pertama yaitu adalah RAID 0, gitu ya. Oke, RAID 0 ini kita bisa lihat settingannya seperti di gambar ini, gitu ya. Jadi misalkan kita memiliki data ini terdiri dari beberapa chunk of data, gitu. Ada A sampai J, kemudian RAID 0 itu seperti apa? Kita strip datanya. A-nya masuk ke sini, B-nya masuk ke sini, C-nya masuk ke sini, dan seterusnya. Oke, sehingga nanti ketika kita melakukan reading untuk nge-read A dan B, kita bisa nge-read A dari blok ini, A dari disk ini dan B dari disk yang satunya, gitu. Sehingga dengan melakukan stripping ini, kecepatan read-nya menjadi meningkat. Oke, jadi kelebihan RAID 0 fast read. Oke, kemudian RAID 0 ini dia juga pasti ada kelemahannya ya. Berarti kelemahannya apa? Karena dia tidak melakukan duplikasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini fail, ya udah kita berarti tidak bisa mengakses datanya ya, karena untuk mendapatkan data ini ya sebagian di sini dan ini fail, gitu. Oke, itu adalah terkait dengan RAID 0. Kemudian kita masuk ke RAID selanjutnya, itu adalah RAID 1. Nah, di RAID 0 tadi keywordnya adalah stripping. Kemudian di RAID 1 ini keywordnya adalah duplikasi. Oke, jadi ini adalah datanya. Oke, A kita masuk ke sini dan kita duplikasi ke disk yang lain, gitu. Ini contoh setup untuk 2 disk, ada 1 duplikasi, gitu ya. Di sini berarti kelebihannya adalah dia fault tolerant. Jadi kalau misalnya satu ini mati, kita masih ada duplikatnya, gitu ya, backupnya, sehingga kita masih bisa mengakses data yang ada di sini. Oke, kemudian kelebihannya juga ini relatif mudah untuk kita build ulang, misalnya ada yang gagal, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini gagal, terus kemudian kita ganti dengan disk yang baru, untuk merebuild datanya ini, berarti kan tinggal copy aja ke sini ya. Nah, ini relatif mudah dibandingkan nanti ada RAID 5, itu harus ada parity gitu-gitu. Itu rebuild-nya lebih susah dibandingkan hanya sekedar copying, gitu ya. Oke, kemudian di sini kelemahannya adalah berarti kita butuh lebih banyak disk ya. Dengan setup yang seperti ini, gitu ya, berarti sebenarnya hanya 50% saja yang bisa kita simpan untuk data aktual kita, gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya data X, gitu ya, kita butuh 2 disk, gitu ya, yang ukurannya ya X itu ya, at least. Oke, itu adalah terkait dengan RAID 1. Kemudian kita lihat ada RAID 5. Ini kuncinya adalah juga duplikasi, tetapi dibandingkan di awal tadi yang dia duplikasinya adalah copying, gitu. Sekarang kita menggunakan parity. Oke, parity. Jadi kalau misalnya ini ada satu yang gagal, kita masih bisa merecover dengan sistem parity ini. Sebagai ilustrasi saja, cara kerja parity ini kayak gimana, gitu ya. Nah, misalnya kita menggunakan even parity atau parity genap, gitu ya. Berarti kita ngecek angka satunya ini dia harus genap. Oke, misalnya di blok ini kita
0 nilainya, ini 1, ini 0, ini 1 seperti di sini ya. Kalau misalnya kita gagal di sini, otomatis ini hilang gitu ya. Kita cek saja gitu. Satunya genap atau ganjil. Kalau misalnya genap berarti ya ini 0. Kalau misalnya ini yang gagal berarti satunya jumlahnya ganjil, berarti ini harusnya 1. Oke. Ini adalah cara kerja dari parity. Meskipun nanti implementasinya bisa menggunakan XOR gitu ya. Per blok juga. Oke. Kemudian kita lihat drawbacks-nya, berarti di sini kita juga butuh disk yang lebih ya. Misalkan dengan setup 4 disk yang seperti ini, data aktual yang bisa kita simpan dari kapasitas disknya itu adalah 75%-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita pindah di sini, parity-nya semuanya, berarti satu disk ini sebenarnya hanya digunakan untuk menyimpan parity, bukan untuk aktual datanya. Oke, kemudian ada variasi dari RAID 5, yaitu adalah RAID 6. Ini mirip dengan RAID 5, tapi dia lebih menyimpan banyak redundansinya. Kelebihannya adalah berarti instead of hanya bisa satu gagal, dia bisa 2 gagal dan seterusnya. Tergantung berapa kita menyimpan redundant datanya, gitu ya. Oke, kemudian ada RAID 1 lagi, yaitu adalah RAID 1 dan 0. Ini adalah gabungan dari, sesuai namanya, gabungan dari RAID 1 dan RAID 0, di mana RAID 1 ini lebih ke arah duplikasi ya, untuk lebih reliable. Kemudian RAID 0 tadi adalah data stripping ya, untuk mempercepat akses datanya. Oke, sehingga kelebihannya ya berarti dia bacanya lebih cepat, kemudian juga dia fault tolerance. Kalau ada satu yang gagal gitu ya, ini masih bisa. Gagalnya ini sama ini juga masih bisa, karena kita masih ada data ini. Kalau kita reconstruct, nah ini masih sama di sini. Tapi kalau misalnya gagalnya 2 adalah di sini, gitu ya, ini sama aja kita nggak bisa. Oke. Kemudian drawbacks-nya adalah berarti gimana? Kita butuh more disk juga di sini. Dimana kalau misalnya kita menggunakan 4 disk seperti ini, data aktual yang bisa kita simpan di dalam setup yang seperti ini hanya 2 disk, gitu ya, atau setara dengan 50%-nya. Oke, kemudian sebenarnya ada juga jenis-jenis RAID lain, yaitu adalah RAID 2, RAID 3, dan RAID 4, tapi pada kenyataannya sekarang sudah tidak dipakai, jadi ini tidak dibahas. Di kuliah ini juga tidak dibahas di textbooks yang kita gunakan, yaitu adalah Silberschat. Oke, sekarang kita mencoba untuk masuk ke tuningnya. Jadi gimana nih kita milih RAID levelnya? Apakah kita milih RAID level 0, 1, 5, dan seterusnya? 0 jelas sangat riskan ya, karena dia tidak menyimpan data redundant, sehingga kalau misalnya ada satu fail, berarti kita sudah kehilangan data kita. Oke, sehingga pilihannya adalah 1 atau 6 gitu. Nah, yang menjadikan catatan adalah di RAID 5 ini, untuk melakukan write satu blok data, kita butuh 2 blok reads dan 2 blok writes, atau ada 4 I/O. Nah, kenapa? Jadi gini, contohnya tadi di RAID 5 ini, kalau misalnya kita ingin mengedit 0 ini ya, oke, saya perbesar, 0 ini menjadi 1, kita harus membaca juga yang di parity-nya ini. Kita baca gitu ya. Kalau misalnya yang kita ubah itu katakanlah 1, dia berbeda dengan yang old datanya di sini, berarti ini juga harus kita ubah. Oke. Ini 1, ini juga harus 1. Tadi karena kita pakai even parity contohnya. Kalau misalnya kita ubah tapi datanya sama gitu ya, ya berarti nggak kita ubah ya. Ini contoh aja. Kalau misalnya kita ngasih 0 gitu, di sini 0, berarti ya ini tetap. Nah, untuk memastikan itu parity, berarti kan at least kita butuh membaca blok yang parity sama blok yang akan kita ubah gitu ya. Kemudian melakukan modifikasi dan kita write ulang. Sehingga kita butuh 4 disk I/O ya. Oke, kita balik lagi di sini. Kemudian untuk yang RAID 1, tadi karena nggak ada parity, jadi ya langsung aja di write gitu ya. Kalau write langsung write di sini dan write di sini gitu. Sehingga kita hanya butuh 2 block writes. Oke. Kemudian untuk read-nya berarti sesuai dengan jumlahnya ya. Kalau kita miliki R reads berarti ya kita hanya butuh R saja. Nah, berarti kalau misalnya sebuah aplikasi kita butuh R reads dan W writes gitu ya. Berarti kita butuh segini. Untuk RAID 1 kita butuh R plus 2W I/O gitu ya.
per second-nya. Kemudian untuk RAID yang 5, kita butuh R plus 4 WIO per second-nya. Oke. Nah, sehingga gitu ya, kalau misalnya aplikasi kita itu banyak write-nya, oke. Tadi katakanlah satu disk itu kita hanya mampu untuk 100 IO random ya. Berarti kan ini berapa gitu ya? Dibagi 100. Dibagi 100 ini ya. Nah, kalau misalnya angka W di sini write-nya itu adalah tinggi, maka kita butuh disk yang lebih banyak di RAID 5 ini. Sehingga RAID 5 tadi yang seolah-olah kita hanya pakai parity-nya cuma sedikit kok gitu. Itu hanya ilusi saja. Karena tadi bottleneck-nya adalah di W di sini. Kalau misalnya kita aplikasinya butuh RAID yang rate-nya tinggi gitu ya, RAID 5 ini tidak recommended. Karena kita butuh disk yang lebih banyak daripada RAID 1. Oke, jadi rule of thumb-nya adalah gunakan RAID 5 jika write-nya itu jarang dan datanya itu sangat besar, very large gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak seperti ini, RAID 1 lebih preferable dibandingkan RAID 5. Kemudian atau kalian juga bisa menggunakan RAID 1 dan 0 tadi ya, kombinasi 1 dan 0 atau ya bisa dibilang RAID 10 gitu. Oke, jadi itu kira-kira kita bisa menggunakan multiple disk ya untuk meningkatkan kemampuan pembacaan kita. Oke. Kemudian ada namanya istilahnya adalah performance simulation. Ini alam bawah sadar saya selalu menyebut performa untuk performance ya. Yang benar adalah kinerja. Jadi simulasi kinerja gitu. Nah, di sini yang akan saya sampaikan adalah kita tidak perlu memiliki semua hardware yang ada untuk mengestimasi berapa sih kinerja, performance yang kita dapatkan jika kita melakukan setup tertentu gitu ya. Nah, kita bisa melakukan simulasi dulu. Nah, simulasi ini bisa menggunakan model matematika gitu ya. Kita modelkan queuing model. Jadi, kita bisa memasukkan beberapa parameter, misalnya kita masukkan berapa disk, memorinya berapa, menggunakan algoritma seperti apa, misalnya B+3, hash, dan sebagainya. Nanti akan kita dapatkan performance estimation-nya. Oke, dari situ ya kita bisa kemudian ya udah untuk keperluan kita yang seperti ini gitu, kita membutuhkan keperluan hardware yang A, B, C, D dan seterusnya. Oke, itu adalah fungsi dari performance simulations. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya di segmen video kali ini. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa menggunakan pendekatan hardware untuk meningkatkan kinerja dari database kita. Oke, selanjutnya nanti kita akan masuk ke membenchmark performance. Langsung saja sampai ketemu nanti di video berikutnya.